bersama kita buka Alkitab kita masing-masing. Bersama kita akan perhatikan firman Tuhan yang kita akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ada baiknya kita akan baca bersama-sama. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 3 bersama kita baca. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ibadah yang benar kepada Tuhan itu tidak dalam keadaan yang mati. Tapi ibadah yang benar itu adalah berkembang. Ibarat kalau sekolah ada awalnya, tapi nanti ada juga akhirnya. Biasanya yang pasti sekolah dasar dulu. Tapi sebelum itu sebagian ada kelompok bermain, TK dan lain-lain. Biasanya kalau di kampung langsung sekolah dasar, itu perempuan. Tapi di dalam perkembangan harus berkembang. Jangan sekolah sekolah TK, jangan kelompok bermain terus. Jadi dari sekolah dasar harus sekolah menengah pertama, baru atas, terus dapat titel. Ini perkembangan sekolah. Ya. Kalau umpamanya tanaman, ya biji ditanam, mulai bertunas, ya berdaun, bercabang-cabang, bercabang, terus, dan nanti sampai berbuah-buah. Ini perkembangannya begitu, saudara-saudaraku. Jadi ibadah juga bukan asal-asalan begitu saja. Mungkin banyak tidak memperhatikan, bisa saja, sehingga biasa-biasa saja. Ada juga yang tidak mengerti perkembangan dari mana ke mana, sehingga ada ibadah itu seperti keadaan dalam suasana buta. Jadi saudaraku, kita tidak boleh asal beribadah. Itu sebabnya dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang pilihan Allah. Jadi orang pilihan Allah itu dipelihara.
Dan kalau disebut dipelihara ada perkembangan. Hanya kadangkala ada perkembangan kepada menikah. Tapi kadang ada perkembangan makin kurus. Nah, orang juga begitu. Jadi nanti kalau ketemu, kalau dia ada apa kok makin kurus ya? Apalagi makin pendek lagi, makin jelek lagi, dijauhkan itu. Nah, kalau sudah memang nanti semakin senior, ya nggak mungkin makin cantik dong, nggak mungkin masih kuat. Karena kita di sini kan penumpang saja, sudah mau berangkat. Jadi itu juga semua harus terima, itu perkembangan. Kok kaki sudah mulai pegal linu? Ya memang. Kok kaki sudah mulai cekot-cekot? Oh iya. Salah tidur aja bisa bisa begitu. Tidak bisa langsung bangun. Nah, baru bangun juga pusing dulu. Harus menenangkan diri dulu. Itu juga perkembangan semuanya. Hanya ibadah kita harus ada perkembangan karena dipelihara dan di dalam pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi dalam ibadah kita harus kelihatan perkembangan itu. Haleluya. Harus nampak. Jangan asal-asalan. Banyak orang tidak mengerti, tidak tahu. Tapi kita baca di sini kebenaran harus nampak dalam ibadah kita. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Roma. Saya mau ajak kita baca Roma pasal 1. Mulai ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Nah, itu tadi dibimbing dalam iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman dan kebenaran harus berkembang. Ini makanya udah lama saya bikin cerita, saya bikin, tapi ya benar-benar seperti gambaran orang Kristen juga. Itu judulnya bayi si 5 kilo. Kalau begitu dia lahir, orang heran, berapa kilo? 5. Orang lihat gemas deh, itu. Tapi kalau dia nggak berkembang, 5 bulan 5 kilo, gimana anakmu? Sehat, tapi masih 5 kilo. Oh gitu ya? Iya. Ditunggu, udah 5 kali meningkat dalam balita. Bahwa 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, masih 5 kilo. Wah, puskesmas semua kebingungan. Begitu saudara-saudaraku. Nanti kalau sudah 17 tahun, biasanya itu sweet 17 itu. Lagi mantap-mantapnya itu, lincah-lincahnya. Tapi bayi tetap si 5 kilo. Dan berkembang.
Ini kalau nggak berkembang begitu saudaraku. Sudah mulai malu. Nah, udah 20 tahun. Keluar pun sudah mulai nggak mau lagi. Boro-boro mau berkenalan sama lawan jenis. Tak bisa, malu saudaraku. Apalagi mau dinikahkan. Masa saya mau kawin sama anak bayi 5 kilo ini? Udah 25 tahun. Dia bilang anak bayi. Itu bahayanya kalau tidak berkembang. Itu sebabnya saudaraku, ibadah kita juga harus berkembang. Karena kita rindu siap bagi hari kedatangan Tuhan. Gereja yang masuk dalam kedewasaan rohani, bahkan dalam segala keindahan, makanya dia disebut 10 anak darah, hanya terbagi 2, 5 bodoh, 5 pintar. Nah, itu pembagian akhir dalam perkembangan akhir. Ini sudah. Jadi ibadah kita harus masuk dalam perkembangan. Dan dalam firman ini kita tidak hanya membaca, tapi harus jadi kenyataan. Saya mau ajak kita ulang baca ayat 1 saja. 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi firman Tuhan juga jangan hanya berkat-berkat itu saja, sehingga disebut teologi kemakmuran, berkat-berkat. Sekaya apapun manusia di dunia ini, kalau nggak kaya dalam kerajaan surga berkembang, apa artinya itu semuanya? Biarpun dia berkata, hai jiwaku tenanglah, banyak harta. Malam hari ini jiwamu diambil. Mau kemana yang kau kumpulkan itu? Sia-sia juga. Ini saudara-saudaraku, ada kalanya tidak berkembang, hanya kesembuhan. Tiap ibadah kesembuhan. Itu saja. Ada lagi hanya pokoknya masalah selesai. Saudara-saudaraku, kalau hanya ini berbahaya ini. Bahkan ada lagi ibadah yang sangat jelek-jelek, yang lebih tidak bagus lagi, seperti membagi buta. Sehingga kalau Rasul Paulus berkata, petinju yang tidak ada sasaran. Makanya Rasul Paulus berkata, saya bukan petinju yang tanpa sasaran, yang asal tinju. Tapi orang beribadah banyak juga begitu, asal beribadah. Mana sasarannya tidak tahu, mau kemana dia tidak tahu. Tapi kita semua pun yang mendengar ini, dari saat ini, karena kebetulan kita di Hotel Alf ini, kita harus sampai siang bagi hari kedatangan Tuhan dan masuk Yerusalem baru. Itu sebabnya harus rasakan adanya firman dalam apa yang kita baca. Memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Haleluya. Jadi harus nampak, saudaraku. Dan kita juga jangan sampai tidak mengerti. Itu sebabnya di dalam kitab Keluaran juga
Joshua yang masih muda, tapi mungkin dia nggak bisa main keyboard kayak Joshua kita ini ya. Karena dulu belum ada keyboard ya, yang ada gitu. Kalau main keyboard belum ada lah, ya. Jadi berarti bukan Joshua ini, Joshua yang lain. Nah ini, jadi di dalam kitab Keluaran, kalau Musa turun dari gunung, dia ketemui Joshua, abdinya dia, belum banyak pengalaman Joshua, tapi dia setia, dia abdinya Musa. Nah, kalau dia dengar orang-orang dalam perhimpunan, dia berkata itu memuliakan Tuhan. Nah, itu kata Joshua. Tapi kalau Musa bilang bukan, ya itu suaranya orang sudah menyembah berhala. Jadi orang itu dalam tadinya sebagai umat Tuhan itu tanpa disadari bisa langsung berubah, dan mereka menjadi rusak lakunya. Jadi bukan menyembah Tuhan. Ada baiknya saya mau baca dulu biar kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 32. Mulai ayat 7 saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ada yang bantu? Boleh bantu dulu baca 11. Ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud melimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Langsunglah 17 biar cepat. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya kepada kaki gunung itu. Iya, udah cukup. Kalau Musa, Tuhan sudah suruh turunlah, karena bangsa itu sudah rusak lakunya. Jadi Musa sudah mengerti, tapi kalau Joshua belum mengerti.
belum mengerti. Justru dia pikir orang yang sedang berjuang bagaikan dalam peperangan, berjuang dalam kemajuan kerohanian. Padahal tidak. Jadi kalau kerohanian yang belum semakin mengerti, dia tidak bisa membedakan orang beribadah atau sudah bahkan menyembah berhala. Ini. Dan kalau begini terus sampai hari terakhir, disinilah banyak nanti kecewa. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang terpelihara imannya dari kebenaran kepada kebenaran, meningkat terus mendengarkan kebenaran itu. Dan kalau kita bisa meningkat terus mendengarkan kebenaran itu, maka kita akan mengalami kuasa ibadah. Dalam hari yang lalu kita sudah mendengar terlalu banyak ibadah-ibadah, tetapi sudah hilang kuasanya. Itu sebabnya jangan sampai ibadah yang kehilangan kuasa, kekuatan ibadah. Saya baca ulang ini dalam kaitan firman 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa ibadah. Dan disebut jauhilah seperti itu. Nah, jauhi yang seperti itu. Jadi harus ibadah yang nyata, pemeliharaan iman dalam kebenaran yang terus menerus, dan rohani kita tidak akan biasa-biasa, tapi harus berkembang. Kemana perkembangannya? Kepada segambar dengan Allah. Ini luar biasa, saudaraku. Ibadah itu harus sampai begitu. Saya mau mengajak kita membaca dulu Kejadian 1 ayat 26. Ada yang tolong boleh? Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Ada kuasa. Ibadah yang benar ada kuasa. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ibadahnya simpel. Firman Tuhannya simpel. Enggak seperti sekarang ini. Karena kalau Adam mau berzina sama siapa? Orang ceweknya cuma satu. Gak mungkin. Mau mencuri, buat apa dia mencuri? Semua dia punya. Jadi simpel aja di situ. Mau berantem, ya cuma satu temannya. Masa berdua mau berantem? Gak ada orang lain di situ. Buat apa berantem? Gak ada yang menyembunyikan duit. Kau sembunyikan duitnya, dia gak tahu. Gak ada yang begitu. Jadi di situ cuma simpel aja. Satu saja,
Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Cuma itu saja. Baru mereka itu beribadah itu di sana, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu saja, saudaraku. Nah, jadi mereka disebut segambar dengan Allah dan memiliki kuasa. Amin, saudaraku. Ibadah yang benar ada kuasa. Yang pertama, kuasa pemeliharaan Allah dalam ibadah yang benar. Keluaran 23 ayat 25. Aku memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu, dan menjauhkan sakit penyakit. Tuh, rohani jasmani itu ada kuasa. Itu pertama. Kedua, memelihara kita terhindar dari cara-cara hidup duniawi. Dan ketiga, menetapkan kita sampai ibadah yang kekal di surga. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau di dalam kitab Kejadian ini ada kuasa. Kalau mereka masih ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah juga ibadah. Karena di mana orang berhimpun 2 atau 3 orang di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Itu ibadah juga, saudaraku. Jadi sebelum Adam dan Hawa berdosa, mereka ada kuasa. Mereka tinggal terpelihara di Taman Eden. Mereka damai, mereka sukacita. Tapi kalau mereka sudah berbuat dosa, apa yang ada? Takut, nggak percaya diri lagi. Bukan hanya itu, diusir dari Taman Eden. Dan di bumi nggak ada lagi kuasa. Tadinya apapun binatang yang paling kuat tak berani sama Adam. Tapi kalau Adam sudah berdosa, sama dengan sekarang. Kalau bukan Tuhan yang pelihara kita, si corona juga bisa menggerogoti. Betul apa enggak? Tapi Tuhan yang pelihara kita. Haleluya. Ini. Makanya masuk dalam ibadah benar. Aku jauhkan sakit penyakit, kata Tuhan. Terpelihara dalam ibadah yang benar. Ada kuasa. Tadi disebutkan, kalau segambar dengan Tuhan, maka disebutkan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ini saudaraku. Jadi di akhir zaman ini ada yang paling lebih berkuasa. Bukan burung-burung yang ada di udara, bukan burung-burung. Tapi dalam Efesus pasal yang ke-6 ada roh-roh jahat yang berkuasa di udara. Efesus 6 ayat yang ke-12. Ya, tolonglah biar saya suaranya agak dihemat lah. Efesus 6 ayat 12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, jadi di udara kalau dulu burung-burung itu sekarang artinya adalah roh-roh jahat. Karena burung-burung ini kalau di Alkitab itu juga makan benih-benih firman. Jadi itu gambaran pekerjaan setan juga itu. Dan roh-roh di udara yang jahat yang memerintah hati manusia. Jadi karena dia ada di udara, makanya orang mau tidur pun di kamar ada nggak udara di situ? Di kamar kita ada udara nggak? Ada. Nggak ada? Ada. Ada. Berarti bisa di situ juga ada roh setan. Tapi kalau kita nggak ada kuasa, dia menguasai kita. Tapi kalau kita ada kuasa, kita yang berkuasa atas dia. Dia nggak bisa mengganggu kita. Haleluya. Nah ini, jadi harus ada kuasa ibadah loh. Mengapa dalam 2 Timotius 3 ayat 5 nggak ada kuasa ibadah? Karena dosa akhir zaman itu menguasai dia semua. Itu. Tapi kalau kita ada kuasa Tuhan, apapun itu semua, kita tetap benar di hadapan Tuhan, terpelihara. Kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Ini. Jadi roh-roh jahat di udara itu, di mana udara di situ ada, di kebun ada, di taman ada, di hotel juga ada. Di mana yang nggak ada? Udara semua ada. Di situ, di pesawat juga ada udara. Di situ, di semua ada. Hanya kuasa ibadah yang benar menolong kita terhindar dari semua itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi ada kuasa bagi Adam dan Hawa. Semasi mereka benar-benar penyembah kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Ya. Dan nanti kalau kita semakin melihat lagi segala binatang melata yang merayap di bumi dan burung-burung dari dalam air juga tadi disebut di situ. Dan ini menunjuk kepada antikris di akhir zaman. Wahyu pasal yang ke-13 ada binatang dari laut, dari darat. Wahyu pasal 12 itu ular naga ada di udara. Jadi kuasa ibadah yang benar harus sampai di situ. Iblis tidak bisa memegang kita. Antikris tidak berkuasa atas kita. Di situ nanti terlalu banyak diikat pada akhir zaman. Tapi ibadah yang benar menjamin kita, memelihara kita. Tapi harus terima firman dan taat kepada firman. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya untuk firman Tuhan juga, biarpun pada pendetanya mungkin keren, zaman now apa semua, tapi kalau tidak bisa memelihara, tidak ada kuasa sampai nanti mengalahkan antikris. Oh, pada masa antikris juga nanti banyak yang terlibat, bukan jemaat saja, pendeta juga banyak. Tapi kita berdoa semoga jangan. Kita rindu sekali Tuhan sudah tebus, boleh masuk surga. Itu kerinduan kita. Saya juga rindu itu. Sebabnya kita semua, saya rindu kita yang ada ini
Bahkan juga yang dengarkan di mana saja pun. Karena kalau saya cek juga banyak yang dengar di benua lain, negara lain, banyak saudaraku dengar yang share itu. Bukan karena mereka terlalu kaya makanya itu datang bagi mereka kuasa ibadah yang benar, bukan. Itu dari rendah hati dan penuh dengan kerinduan. Di situ saudara-saudaraku. Itu sebabnya kan kalau orang ingin menonjolkan, ya, ini termasuk rahasia kalau mau ke negara maju, mau kemana? Ke negara kamu, mau ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Loh, di sini pendeta lebih keren, lebih maju, lebih pintar. Kami canggih, kamu apa? Oke, canggih, keren semuanya. Tapi Tuhan akan memberikan semua itu kepada yang rindu dan rendah hati. Ini saudara-saudaraku, ya. Itu sebabnya saudaraku, menerima firman dengan hati yang lembut, bukan hati yang keras. Haleluya. Ada orang merasa sudah hebat, ini, bukan itu. Justru orang sudah merasa hebat, jangankan merasa hebat, merasa sudah benar saja. Kita di hadapan Tuhan harus terus berkata, Tuhan, hanya kemurahan-Mu saja, hanya anugerah-Mu saja. Seperti nyanyian kita, itu ya kan. Sekarang kita bacalah Lukas 17, tolong ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, sudah mau melakukan semua, yang mereka masih berkata, paling suci, paling hebat, paling maju. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita diberkati Tuhan, harus semakin rendah hati. Tadi kita sudah baca, walaupun kamu sudah melakukan semua, jangan menganggap itu, tapi harus masih berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah melakukan luar biasa bagi kita. Ini saudara-saudaraku, kalau kita baca Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17, silakan. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya, itu kalau sudah menang, masuk di tanah Kanaan, berhasil. Kita harus tetap berkata, ini hanyalah kemurahan Tuhan. Jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kebolehanku, kegagahanku, tanganku lah. Ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Ya, kalau kita terpelihara, kalau kita dikuatkan oleh Tuhan, harus makin rendah hati. Haleluya.
dan harus nyata dalam ibadah kita. Amin. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Harus nyata dalam ibadah kita. Kalau ini nanti semakin terjadi, nyata semuanya. Semuanya indah-indah. Di rumah indah. Di mana saja pun indah. Haleluya. Di mana-mana indah. Di mana-mana juga hatiku senang. Kan enak itu. Itu sebabnya menerima firman untuk masuk berkemenangan sepenuh, segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Itu bagaimana kita menerima firman. Mari kita mau baca dulu dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang ketiga deh. Oke, siapa? Ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama seperti kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Ya, jadi kita harus semakin membuang segala apa yang tidak berkenan, dan kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Itu nanti akan membawa kita terus-menerus memiliki pengetahuan yang benar. Tadi di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, pemeliharaan yang harus nyata dalam ibadah kita, dalam pengetahuan yang benar. Nah, itu sebabnya dalam kitab Hosea, umatku binasa karena siapa? Melanjut. Tidak mengenal Allah, dan itu sama dengan tidak berpengetahuan. Itu binasa, saudaraku. Jadi di sini dengan kita mau dibaharui terus, itu cara kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi untuk sekarang penciptaan bagi kita bukan seperti Adam diambil dari tanah, tapi sekarang mendengarkan firman yang sampai membawa kita masuk dalam gambar Yesus atau gambar Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Gambar haliknya. Ini saudara. Yakin Tuhan bisa tolong kita? Dan ini luar biasa. Di dalam ibadah yang seperti ini, ibadah yang nyata, ibadah yang benar. Tadi di luar orang Israel gak ada umat Tuhan. Makanya waktu perempuan Puniki apa? Ya, itu Matius 15. Ya. Saudaraku, Yesus berkata, aku hanya disuruh kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Jadi di luar itu nggak ada. Tapi lewat ibadah ada pengajaran yang terus menerus membawa kita berkembang. Saudara-saudaraku, luar biasa. Ayat 11, tolong baca. Kolose 2 ayat 11.
11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi pasal 3 tadi. Oh, ya. Dari pasal Kolose 3 ayat 11. Iya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Apa artinya, saudara? Tidak ada lagi perbedaan orang Israel, disatukan. Jadi kita yang tadinya orang yang tidak berarti, tapi sudah jadi berarti karena firman Tuhan. Haleluya. Dan karena pembaharuan yang terus menerus. Makanya saudaraku, kalau langsung melawan firman Tuhan, langsung tersinggung, tidak sampai kepada pembaharuan, tidak ada artinya. Itu ibadah yang tidak membawa kuasa sampai kita nanti disatukan. Israel sama dengan kita. Haleluya. Dulu cuma anak-anaknya Abraham, tapi sekarang mau orang Batak, mau orang Jawi, mau tiang Solo, tiang Pundi, Sami Mawon, semua dipelihara Tuhan. Kristus jadi kepala, kita sama. Yang kaya, yang miskin, ada, semua sama. Asal mau dibaharui terus menerus, harus nyata dalam hidupnya, dalam ibadah. Jadi tidak ada lagi yang berbeda. Tapi disebut 12, ayo. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Jadi luar biasa, saudaraku. Harus kita sampai jadi berkat, dan kita juga harus bisa dilihat oleh orang. Mulai dari kita tadi mengerti sendiri, akhirnya orang juga bisa melihat kita. Jadi dalam Titus 1 tadi, itu baru kita nyata dalam ibadah kita. Ada pembaharuan, ada pemeliharaan. Amin. Nanti kalau sudah terus menerus dibaharui, maka orang juga akan melihat dan merasakan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang-orang lain, sama semua. Kristus kepala dan kita adalah tubuhnya. Tidak ada lagi, oh karena kau kaya, kau mulia. Tidak. Tapi semua kita kaya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mau dibaharui. Haleluya. Kita harus bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi haleluya. Jadi jangan bangga dengan dunia, banggalah dengan Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita sampai siap bagi hari kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, ini luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Sekarang kita akan membaca Kolose 1 ayat 24. Kolose 1 ayat 24, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudaraku, ini luar biasa. Ini semua berkenaan dengan ibadah yang benar dan pemeliharaan Tuhan.
biasanya jangankan jemaat, murid-murid Yesus sebelum mereka berkembang dan bertumbuh, apa yang dirindukan? Supaya lebih paling besar, supaya lebih hebat. Makanya sampai Yesus ada di dekat mereka, mereka bersoal, siapa yang paling besar dari kita? Saudara-saudaraku, itu bukan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pelayanan juga bukan supaya dilihat orang, supaya hebat, supaya ini. Itu pelayanan mengambil penderitaan Kristus. Kita melayani Tuhan bukan karena perkara dunia, tapi kita juga mau memberi hidup kita dengan talenta yang ada. Ini saudaraku. Terus 25. Ya, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin. Saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh. Ibadah yang salah itu ada di dalam bagian firman itu ada dikurangi, ada ditambah. Ini seperti dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Jadi dalam ayat 25 kalau kita perhatikan kalimat yang terakhir, dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Ini. Jadi mulai dari kelepasan kalau bangsa Israel dari Firaun terus setia di padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Jadi harus firman yang begitu. Mulai keselamatan sampai setia disempurnakan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu firman yang sepenuh, bukan cuma berkat-berkat, bukan apa-apa. Ya, apalagi nyalain orang, apa semua. Tidak boleh. Mau salah pun itu urusan Tuhan. Mau apapun itu urusan Tuhan. Kita aja kalau kita marah-marah sama family kita, bukan itu bikin bertobat. Kalau bukan Roh Kudus yang jamah, dia nggak bakal bertobat. Jadi jangan capek-capek sampai dipukuli, sampai berantem, sampai bonyok-bonyok. Jangan, nggak berhasil. Mending aja diam. Kalau kita sudah angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Roh Tuhan akan bekerja. Kita berdoa, Tuhan, jamahlah hatinya. Kupukul pun dia nanti mati. Kutumbuk pun dia nanti bahasa-bahasa itu dilosung, tahu losung, diludah. Nggak bakal hilang bodohnya. Benar apa enggak? Hanya Tuhan yang bisa berubah orang itu. Haleluya. Jadi jangan capek-capek berantem, bersoal jawab. Aduh. Tapi berdoa saja lah biar Tuhan yang berubah. Haleluya. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan penuh kepada kamu. Terus lanjut. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Iya, jadi kita harus ada firman itu dibuka pengertiannya. Terus kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang bumi diberitakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Iya, terus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, ini ibadah yang benar itu begitu, saudaraku. Kita harus sampai dipimpin, ya,
Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Semua harus bisa merasakan ada dalam ibadah kita. Haleluya. Semua harus sampai merasakan terjadi dalam hidup kita. Kita mau ngomong dulu sama-sama. Nah, ini mulai dari untuk memimpin baru terjadi dalam hidupku. Oke? Bisa? 1, 2, 3. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus terjadi dalam aku. Belum pas ya? Nah, jadi nanti kalau sudah habis terjadi dalam saya. Oke? Ulang. 1, 2, 3. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus terjadi dalam saya. Haleluya. Tadi firman terjadi dalam ibadah kita, tapi dipimpin kepada kesempurnaan Kristus terjadi dalam kita masing-masing. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi baru ini dapat kuasa, dan ini memiliki kuasa ibadah. Ada pemeliharaan, jangan takut. Ada bimbingan Tuhan terus menerus, Tuhan kuatkan, dan ada kemenangan. Kalau kita hidup dalam firman yang dibukakan, kita berdebat, antikristus itu gak ada yang ditakutkan. Apa takut? Ada. Dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 20. Iblis itu bukan di udara, saudaraku. Bukan di atas. Di mana? Bawah telapak kaki. Indah itu. Haleluya. Siapa takut ya? Roma 16 ayat 20. Ayo. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Tidak ada yang kita takutkan lagi, saudara-saudara. Jadi orang bilang begini, semoga aku nggak sampai dalam masa antikris. Loh, kalau Tuhan sudah pimpin kita sampai ke sana, ngapain? Yang kita rindukan, semoga saya ada kuasa. Ini yang harus kita gumuli. Haleluya. Nah, kalau ada kuasa ibadah yang benar, dipelihara, diteguhkan, terus sampai ke sasaran, dan iblis dibawa telapak kaki. Waktu dia berkuasa, kalau kita belum sungguh-sungguh, dia di udara. Jadi intimidasi hati kita. Kalau hati kita buka kepada dunia, kepada keinginan kita, akhlak kita, masuk dia. Oh, mulai dari kecil dia masuk. Orang Batak bilang, siap jari-jari, siap foto. Apa itu artinya? Mulai dari kecil sampai besar. Setan. Dan kalau semua sudah dikuasai setan, itu namanya apa? Dirasuk setan. Semua pekerjaannya setan. Sampai matanya anak kulit. Mata setan. Makanya kita ini matanya yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau jadi mata setan, waduh, takut. Nah, itu. Ini saudara-saudaraku, indah di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh. Makanya dalam Tuhan itu harus benar-benar awal ibadah yang benar itu adalah dikuduskan oleh darah Yesus. Permulaan dalam Alkitab
ada ibadah yang secara sudah tertulis dan ada ditetapkan. Itu Kisah Rasul pasal 2. Ya. Mulai ayat 37. Orang percaya, orang bertobat, orang mengubur hidup lama dalam baptisan, orang dipenuhi dengan Roh Kudus, baru mereka beribadah tiap hari di bait Allah, bersekutu, pengajaran rasul-rasul, berdoa, dan memecahkan roti. Nah, ini. Jadi orang beribadah belum mau kepada pertobatan, sia-sia, saudaraku. Jadi kita semua harus, Tuhan, kuduskanlah saya dengan darah. Mulai sekarang saya harus ibadah yang benar sampai nyata firman Tuhan dalam saya, sampai saya memiliki kuasa pemeliharaan Tuhan, sampai ada kuasa iblis di bawah telapak kaki kita, baru kita akan masuk ke surga kekal. Luar biasa, saudara-saudaraku. Lewat jemaat itu, ya, Tuhan mau tunjukkan kebesaran dan kemuliaannya. Lewat jemaat itu, Tuhan mau tunjukkan kebesarannya. Jadi gini, kita ini ya menjadi satu percontohan. Ada kadang-kala satu perumahan dibuat rumah benar-benar percontohan. Jadi kita percontohan kekuasaan Allah. Kalau saya mau perhatikan itu, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tapi tidak semua boleh mengalami itu. Hanya mereka penuh rindu dan mau merendahkan hati kehidupannya kepada Tuhan. Dan kalau kita merasakan ini, luar biasa. Tidak ada lagi dalam kita kata-kata selain hanya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Efesus pasal yang ketiga. Mulai ayat 8. Kepadaku yang paling hina ini, paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi dalam kehidupan kita ini, berbagai ragam hikmat Allah. Luar biasa, saudaraku. Kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga. Sampai di surga, saudaraku, kehebatan dari Allah itu ada dalam mencipta manusia. Saya dan saudara, semua yang mendengar firman Tuhan ini, kebesaran, kekuasaan, hikmat Allah ada dalam ciptaannya. Itu manusia yang sampai segambar dengan Tuhan. Jadi nanti saudaraku, kita inilah nanti kita ini semua, inilah hikmat dari Allah. Kenapa, saudara-saudaraku? Nanti kalau kita di surga itu luar biasa. Yang penting sudah hidupnya baru. Kalau tubuh kita ini nanti diganti ini semua. Yang ompong jadi enggak ompong. Yang pendek semua rata. Yang jerawatan enggak ada. Semua bagus.
Sama seperti Yesus. Haleluya. Hanya kalau lihat ini, Tuhan, luar biasa. Ya, beruntung yang pendek, yang jelek. Tapi nanti kalau udah menang, sampai kekuasaan Allah itu membuat dia luar biasa. Ini saudaraku, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Lewat kita ini nyata hikmat Allah. Haleluya. Itu mulai memperbaiki, makanya jangan ada dosa lagi. Harus karakternya dibentuk oleh Tuhan. Ini ibadah yang benar. Kita percontohan kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Kalau penguasa di dunia tadi roh di udara itu setan. Kalau ini di surga loh. Siapa nanti? Mikael, Gabriel, siapa lagi semua di situ? Nanti kita ini, apalagi siapa ini semua ini? Ini jemaat Maranatha. Haleluya! Luar biasa saudaraku, tapi harus siap. Semua harus rendah hati. Ya, ini. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku. Saudara yakin? Amin. Ya, jadi jangan gampang-gampang tersinggung, jangan gampang-gampang marah. Besar saudaraku yang kita rebut ini, luar biasa. Orang di dunia ini aja pintar sekali saudaraku. Sebelum dia dapat umpamanya upah atau apa, ditonjak pun dia diam aja dia. Sampai dapat. Tapi kalau dia sudah dapat, yang main-main. Gitu dia saudaraku. Itu. Nah, jadi kita ini lagi merebut ini yang luar biasa dari ciptaan Allah. Amin saudaraku. Cuma kita nggak kayak orang di dunia ini. Kalau sudah dapat, mulai dia. Orang Batak bilang itu hehe lumbu. Ada yang tahu kan dia? Lembu itu kalau udah ditolong begini, wah kaku, udah langsung, wah, udah kayak banteng aja dia langsung nyeruduk. Dan ditolong nyeruduk. Tapi saudaraku, kalau kita benar-benar diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itu dari iman yang terpelihara, yang terus-menerus sesuai dengan firman, sampai kita segampar dengan Tuhan dan kita boleh memasuki surga yang kekal. Sebab itu kuminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Haleluya. Apapun yang kita lihat jangan tawar hati. Rasul Paulus bahkan memperkenalkan dirinya dalam segala kesesakannya. Supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi Rasul Paulus sampai menderita usia. Karena dia sudah melihat betapa luar biasanya kuasa Allah bagi dia dan bagi gerejanya. Inilah saudara-saudaraku kuasa ibadah. Kalau semuanya kita boleh mengalami rindu kepada firman, membuang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kalau semuanya kita masuk menerima firman, tidak tersinggung, tidak marah, tapi sampai terus dibaharui. Karena firman yang membaharui itu tidak selalu enak.
Tapi dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, firman itu merupakan teguran yang sangat keras. Berbahagialah juga kalau merasa tertegur, karena itu adalah kasih Allah. Haleluya. Mari baca satu ini. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku, firman paling akhir itu semua adalah teguran. Dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, sidang jemaat ini semua, mana yang kurang ditegur. Tapi itu karena Tuhan masih mengasihi. Karena kalau masuk ke surga harus dibentuk, harus bisa menjadi percontohan. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita akan lihat tangan Tuhan luar biasa bagi orang yang mengasihi Dia. Apa yang tidak timbul dalam hati, dalam pikiran, Tuhan bisa perbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Sebabnya kita mau mengasihi Dia dengan menerima firman-Nya. Sesakit apapun, kita relakan hati kita dirubah menjadi kehidupan yang baru, sampai kepada gambar hati kita segambar dengan Yesus. Luar biasa kita nanti menjadi contoh hikmat Allah, kekuasaan Allah lewat ibadah yang benar. Saya mau undang kita berdiri.